Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1341 Aku punya undangan. Tuan Wu, sebagus apapun ini palsu, yang asli lebih bagus. Saya perkirakan harga kedua barang itu setidaknya 150 miliar. Kita akan untung kali ini. Perkataan Donglan membawa Wu Tianze kembali ke dunia nyata. Sekarang dia akhirnya merasa telah menebus dosanya. Dia pernah kehilangan 120 miliar sebelumnya, berada di bawah tekanan yang sangat besar, dan tidak diperlakukan sebagai manusia. Wu Tianze mengangguk, ya, bahkan jika saya tidak menjualnya sekarang, itu akan sangat berharga jika saya menyimpannya, dan ada banyak hal yang dapat diharapkan di masa depan. Ya, jadi kali ini kita benar-benar membalikkan keadaan. Donglan bahkan lebih gembira saat menerima pengakuan itu. Belum, Wu Tianze tiba-tiba tertawa. Donglan tertegun, tepat saat dia hendak berbicara, dia kemudian teriaklah, "Kamu tidak bisa berbalik di sini bersamaku." Wu Tianze berkata dengan bangga, membenci. Donglan sangat pandai menyanjung, yang membuat Wu Tianze semakin bahagia. Keduanya segera kembali menjadi binatang yang diinginkan. Pada saat ini, di seberang kamar mereka, Yang Jie, mengenakan topeng, sedang mendengarkan laporan bawahannya. "Kamu mengatakan bahwa barang yang dipamerkan kali ini termasuk Jenderal Giok milik Xiang Yu." Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Yang Jie. Giok Jenderal adalah giok pelindung yang dikenakan oleh para jenderal. Giok Jenderal yang berlumuran darah melambangkan kesetiaan, keberanian, dan keberanian sang jenderal. Giok ini merupakan giok langka. Namun itu bukan sesuatu yang dapat ditangani dan ditanggung oleh orang biasa. Namun, Yang Jie tidak takut. "Ya, Presiden, ku dengar Jenderal Jade ini mengandung tekad Xiang Yu yang tak tergoyahkan. Setelah ribuan tahun mengendap, sekarang telah terbentuk niat membunuh. Jika bisa diserap, maka kekuatannya akan meningkat pesat." Bawahan itu menatap wajah Yang Jie. Matanya penuh kegembiraan. Rupanya berita ini telah berhasil dengan baik. "Bagus, bagus sekali. Malam ini, saat kau menembak Ji Fei, kau harus melakukannya secara bersamaan. Seseorang membunuh orang itu, seseorang mematikan lampu, dan kemudian aku akan mengirim seseorang untuk mencuri Jenderal Jade." "Presiden, tenang saja. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Bahkan jika kami tidak dapat membunuh Ji Fei, kami harus mendapatkan Jenderal Jade dan meningkatkan kekuatan Anda." Mendengar ini, Yang Jie sangat gembira dan mengangguk ke arah pihak lain. Ya, ini memang hal yang paling penting. Yang Jie tahu betul bahwa membunuh Ji Fei itu sulit, tetapi mendapatkan Jenderal Jade lebih penting. Dia memberikan beberapa instruksi dan pihak lainnya keluar untuk membuat pengaturan. Wu Tianze yang bersemangat tidak tahu bahwa Jenderal Yu yang digantikannya telah menjadi target Yang Jie. Saat ini, perusahaan media budaya Longguo telah berhasil mengirimkan 5 barang tersebut ke Hotel Longdu. Karena Wu Tianze telah mengatur orang-orangnya terlebih dahulu, ia telah mengganti semua barang tersebut, dan tidak seorang pun mengetahuinya. Karena takut orang lain akan mengetahuinya, ia menyembunyikan barang-barang itu langsung di langit-langit kamar hotel, tempat yang tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Segala sesuatunya telah diatur, dan dia penuh percaya diri. Kali ini dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menyingkirkan Ji Fei yang tertekan. Ji Fei saat ini sedang duduk di dalam mobil, terus-menerus mengutak-atik ponselnya. Kali ini, dia bahkan tidak mengemudi, tetapi meminta Qin Xingsan untuk mengirim sopir. Pada saat ini,
Ponselnya terus menampilkan pesan dari Baisong tentang Yang Jie dan Benyamin, serta lokasi mereka. Sekarang, setiap gerakan mereka berada di bawah pengawasan Baisong. Agar tidak memperlihatkan kekuatannya sendiri, Ji Fei sengaja meminta Qin Xingsan untuk memberikan informasi tersebut kepada polisi. Karena Zhang Siki dibunuh dan kursi gioknya dicuri, polisi yang sangat waspada pun langsung melakukan persiapan setelah menerima laporan. Pada saat ini, drama pencurian, penembakan dan penangkapan terjadi secara bersamaan. Pada saat ini di Hotel Longdu, perusahaan media budaya Longguo tidak tahu bahwa mereka bertindak seperti badut dan membantu orang lain mewujudkan impian mereka. Ketika Ji Fei dan yang lainnya tiba di hotel, Du Longguo sudah menunggu di bawah dengan banyak bintang. Du Longguo, yang pendek, gemuk, dan memiliki mata segitiga, terlihat sangat anggun saat mengenakan kacamata. Seorang gadis muda bertubuh tinggi di sampingnya, hampir 20 cm lebih tinggi darinya, tengah memegang lengannya, tampak sangat akrab. Dia tidak setinggi wanita, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun rasa rendah diri. Sebaliknya, dia tampak lebih kuat. Inilah pesona pria sukses, inilah kekuatan keanggunan seorang pria. Ji Fei keluar dari kursi penumpang terlebih dahulu. Begitu dia turun, mengenakan jaket anti angin hitam, banyak sekali wanita di tempat kejadian yang merasa takjub. Pria tampan, ketampanan Ji Fei jelas tidak sebanding dengan pria muda tampan biasa di sekitar mereka. Banyak wanita sudah menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, beberapa mulai menggoda mereka, dan beberapa bahkan ingin melemparkan diri ke pelukan mereka. Bahkan gadis yang memeluk Du Longguo tanpa sadar mengerahkan tenaga pada lengannya. Hal ini membuat Du Longguo sangat tidak puas. Di matanya, mengapa seorang pengawal harus dihormati? Ji Fei mengabaikan semua orang dan langsung membuka pintu belakang di sampingnya. Li Ruoxi sedang duduk di sana. Sebelum Li Ruoxi keluar, kakinya yang jenjang dan indah dengan sepatu hak tinggi kristal sudah terekspos dari mobil. Semua orang di tempat kejadian melihat ke sini. Menurut mereka, ini adalah Angel. Lagi pula, siapa lagi selain Angel yang bisa memiliki pesona seperti itu? Du Longguo telah berjalan cepat. Sebagai ketua Longguo Cultural Media Company dan pembawa acara hari ini, ia harus mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan Angel dan mencoba untuk mendapatkan perhatiannya di masa depan. Bagaimanapun juga, kekuatan keluarga An sangatlah besar. Namun saat dia hendak mendekati pintu mobil, Ji Fei sudah menghalanginya. Du Longguo menganggap Ji Fei hanya sebagai pengawal. Melihat Ji Fei menghalangi jalannya, dia langsung kesal. Kamu terlalu usil sebagai pengawal. Di matanya, Ji Fei hanyalah seorang pengawal, dan sekarang dia malah memarahinya secara langsung. Banyak orang di tempat kejadian mendengar suara itu dan menoleh. Beberapa orang yang ingin menjilat Du Longguo sudah angkat bicara. Sudah cukup bagi seorang pengawal untuk melakukan tugasnya. Bagaimana bisa kau ikut campur dalam urusan kelas atas kita? Cepatlah minggir, jangan tunda Tuan Qin menjemput Nona Angel. Mengapa Nona Angel menemukan pengawal yang begitu bodoh? Omelan, suara ejekan, mereka mulai berdatangan dalam aliran yang tiada habisnya. Wu Tianze dan Dong Lan, yang bersembunyi di antara kerumunan, saling memandang dan merasa sangat lega. Meskipun itu tidak berpengaruh pada Ji Fei, itu tetap menyenangkan untuk didengar. Mereka senang ketika Ji Fei ditampar di wajah. Suami, siapa dia? Suara Li Ruoxi terdengar seperti suara peri. Desir, semua orang melihatnya dan terkejut. Itu bukan Angel. Ini namun, banyak pria enggan mengalihkan pandangan darinya karena Li Ruoxi begitu cantik. Dengan wajah oval,
sepasang mata almond, dan penampilan yang menawan. Dia memancarkan aura wanita yang dewasa, mulia, dan elegan. Dia tidak lebih buruk dari Angel, dan dia mengalahkan semua bintang yang disebut di panggung dalam hitungan detik. Bahkan beberapa direktur datang untuk mengobrol dengannya. Du Longguo tertegun sejenak, melihat bahwa itu bukan Angel. Dia telah melakukan kesalahan di depan umum. Ini adalah hal yang sangat memalukan. Dia pasti akan ditertawakan, yang membuatnya semakin tidak senang. Segera pergi. Apakah kamu punya undangan? Dia hendak mengusir Ji Fei. Meskipun Li Ruoxi cantik, dia harus mengusirnya. Dia tidak boleh membiarkan dirinya ditampar. Namun, saya punya undangan. Suara Angel terdengar di dalam mobil. Bab 1342 Ketua Grup Li. Ketika Du Longguo mendengar suara Angel, dia langsung tersenyum dan berkata, "Halo, Nona Angel." Ketidakpuasan yang baru saja dirasakannya terhadap mobil yang diparkir di sini telah lenyap tanpa jejak, dan dia hendak mendorong Ji Fei ke samping untuk menyambut Angel yang keluar. Namun tubuhnya yang berada di dekat mobil tampak tertiup angin. Ia pun segera mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. "Jangan berani-berani menabrakkan mobilku." Pengemudi itu melangkah di depannya dan menarik tangannya dari udara. Du Longguo memegangi dadanya yang sakit, merasa sangat tertekan. Ia malu dengan kesalahannya sendiri, dan sekarang ia dibuat frustrasi oleh seorang pengemudi. Ia dipermalukan berulang kali di depan umum, dan amarahnya memuncak. Ia tiba-tiba menjadi marah. "Apa hebatnya pengemudi kecil sepertimu?" Wah, pengemudi itu tidak mengatakan apapun dan menamparkan wajah pria itu. "Saya memang hebat." Du Longguo menatap pengemudi itu dan merasa seperti melihat hantu. Pihak lain sebenarnya lebih kuat darinya. Adapun pengemudi itu, dia tidak senang setelah melihat Du Longguo bersikap tidak hormat kepada Ji Fei. Popularitas Ji Fei di Feitang Mansion sekarang begitu tinggi sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Kemajuannya dalam seni bela diri saat ini berkat Ji Fei. Dalam situasi seperti itu, dia sangat berterima kasih kepada Ji Fei. Pihak lain sebenarnya tidak menghormati Ji Fei. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Jadi tindakannya sangat kejam dan tegas. Yang membuatnya semakin marah adalah Du Longguo benar-benar memintanya untuk membawa mobilnya pergi. Bukankah itu berarti dia tidak tahu apa-apa? Sekarang dia ingin memukul Du Longguo dengan keras untuk memberitahu Ji Fei bahwa dia sangat bijaksana. Du Longguo jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ia dibuat tertekan oleh seorang pengawal dan dipukuli oleh seorang pengemudi. Ia menatap tajam ke arah pengemudi itu. "Beraninya kau, seorang pengemudi cilik, bersikap begitu sombong." Kutukan ini segera menarik dukungan banyak penyanjung. "Minta maaf kepada Direktur Qin segera. Kamu harus berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak masalah ini tidak akan selesai. Jika kamu berani memukul Tuan Qin, apakah kamu bisa menanggung akibatnya?" Oh, sang pengemudi tampak sangat tenang menghadapi teriakan orang banyak. Ia terkekeh dan menatap wajah semua orang dengan pandangan menghina. "Maaf, apakah kalian semua berpikiran sama?" Orang-orang di tempat kejadian semuanya adalah selebriti dan aktor. Mereka hanya peduli pada Angel, bukan pengemudi kecil. Tentu saja, mereka berkata serempak, ide yang sama. "Oke," sopir itu setuju sambil tersenyum. "Kalau begitu, berbahagialah." Seorang aktor di dekat pengemudi berteriak. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk tampil dan memenangkan hati Du Longguo. Lagi pula, jika dia disukai olehnya, investasi darinya akan membuatnya terkenal. Du Longguo juga sangat puas dengan reaksinya dan menunjukkan penghargaannya. Pria itu bahkan lebih gembira dan menatap pengemudi itu, menunggunya meminta maaf.
Wah, sopir itu mengangkat tangannya dan menamparkan pria itu 2 kali. Beraninya kau membuat kami dari Fei Tang Mansion berlutut dan meminta maaf. Siapa yang memberimu keberanian? Ledakan, perkataan pengemudi itu bagaikan petir yang menyambar di sekeliling mereka. Semua orang tercengang, dan banyak orang menutup mulut mereka dan mulai mundur. Orang yang dipukuli itu kakinya lemas dan ia berlutut di tanah, dengan basah di antara kedua kakinya. Saya ketakutan setengah mati, rumah Fei Tang. Inilah eksistensi transenden Longdu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa salah satu pengemudi itu berasal dari Fei Tang Mansion. Bahkan kaki Du Longguo pun tak kuasa menahan gemetar 2 kali, dan Wu Tianze pun mengerjap 2 kali. Fei Tang Mansion benar-benar bukan sesuatu yang bisa diganggu oleh orang biasa. Du Longguo awalnya sangat kesal karena ditampar, tetapi sekarang dia cepat-cepat melangkah maju dan tersenyum meminta maaf. Halo, selamat datang. Silakan minum di atas nanti. Sambil berbicara, dia menyerahkan amplop merah dan undangan kepada sopir. Jelas-jelas menjilat dan menjilat. Pengemudi itu hendak membuangnya, tetapi Ji Fei berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, simpan saja." Pengemudi itu tercengang. Dia tidak menyangka Ji Fei akan setuju. Dia mengangguk cepat dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Sepertinya itu diberikan kepada Ji Fei, bukan dia sebagai pengemudi. Hal ini membuat Du Longguo merasa seperti akan menjadi hampir gila. Dia melirik Ji Fei dan merasa makin tidak senang. Pengemudinya masuk dan melaju pergi. Semua orang menghela napas lega dan bergegas maju untuk mengelilingi Wu Baya, menyapanya satu persatu. Beberapa bahkan memeluk lengannya dan berfoto dengannya, seolah-olah mereka adalah anggota keluarga yang sangat dekat. Sebaliknya, Ji Fei dan Li Ruoxi ditinggalkan. Keduanya terdiam dan tidak pergi lebih dulu. Ji Fei juga ingin melindungi Angel. Lagi pula, dia tahu ada seseorang yang mencoba membunuhnya. Beberapa menit kemudian, semua orang mengundang Angel untuk berjalan di depan seperti bintang yang mengelilingi bulan. Ji Fei menggendong Li Ruoxi dan berjalan secara alami di sampingnya demi perlindungan. Du Longguo kembali tidak senang. Bagaimana mungkin kamu, seorang pengawal, bersikap tidak peduli, tidak ada bahaya di sini? Mengapa kamu berjalan begitu dekat? Dia memarahi Ji Fei lagi. Ji Fei berhenti, dan Angel juga berhenti, dan mereka berdua menatap Du Longguo. Du Longguo sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia menatap Ji Fei dengan arogan. "Ada apa? Aku bilang kamu tidak yakin, kan?" Dia mungkin takut pada Fei Tang Mansion, tetapi dia tidak akan takut pada Ji Fei. Mengenai pendirian Yayasan Warisan Budaya Longguo, dia tahu bahwa itu diselenggarakan oleh grup Li dan bekerja sama dengan Fei Tang Mansion. Tentu saja, dia tidak tahu siapa Ji Fei. Dia juga tidak memikirkan identitas Ji Fei. Karena itu, dia sama sekali tidak menghormati Ji Fei. Ji Fei melirik layar besar yang sedang bergulir dan menampilkan 5 pameran. Memalingkan kepalanya untuk melihat Li Ruoxi, istri, panggil seseorang untuk mengambil kembali barang-barang itu. Kami tidak akan memajangnya, kami tidak akan mengadakan acara amal ini. Oh, tepat saat Ji Fei selesai berbicara. Sebelum Li Ruoxi sempat berbicara, Du Longguo mencibir, "Siapa kamu? Kamu berbicara seolah-olah kamu bisa memutuskan masalah ini. Biarkan saya beritahu Anda, konferensi penggalangan dana amal hari ini diselenggarakan oleh Li Group." Ketua grup Li tidak mengatakan apa-apa, "Jadi apa yang kau sebut pengawal?" Dibenci oleh Ji Fei dan dipukuli oleh pengemudi, Du Longguo sekarang sangat marah. Ketua grup Li, Ji Fei bertanya sambil tersenyum. "Ya, kami telah mengundang ketua grup Li, dan dia akan segera datang."
Du Longguo berkata dengan bangga, "Wow, tampan sekali, ah." Tiba-tiba terdengar suara teriakan histeris dari luar kerumunan, lalu kerumunan itu pun bubar dengan sendirinya. Si Bin yang mengenakan setelan jas Armani hitam dan kemeja putih, masuk dari luar ditemani Julie. Para wanita yang ada di tempat kejadian semuanya berseru ketika mereka melihat si Bin yang tampan dan anggun, dan beberapa bahkan menatapnya dengan mata yang lebih cerah daripada saat mereka melihat Ji Fei tadi. Ini adalah ketua Li Group dan bos perusahaan yang bernilai ratusan miliar dolar. Ji Fei tidak ada bandingannya. Du Longguo sudah berjalan ke arah si Bin dengan raut wajah gembira, dan bahkan mengulurkan tangannya dari kejauhan. "Halo, Presidensi, saya Ketua Longguo Culture Media Company." Namun si Bin dan Zuli tampaknya tidak melihatnya, dan mereka berjalan menuju Ji Fei dan Li Ruoxi dengan penuh semangat, bersambung.